Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmawati Hidayah, jurusan Kimia PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Haluoleo. Pada hari ini, Senin tanggal 23 November 2020, saya akan melakukan pembelajaran daring dengan model pembelajaran Discovery Learning pada materi konsep mall di kelas 10 semester Gasal di SMK Muhammadiyah 2 Taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, kita belajar dalam pembelajaran kimia. Sebelum kita mulai, agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, kita awali dengan doa dulu ya. Mas Muammar bisa dipimpin dengan doa? Halo, dengar suara saya? Ya Bu. Ya, dipimpin dulu doanya. Bila kita membaca doa bersama. Ya, terima kasih ya. Sebelum saya mulai, saya cek dulu kehadirannya. Ada Miko, Bintang, ya, sudah hadir semua. Oh ya, ada tadi temanmu yang izin tidak bisa mengikuti, yaitu Ika, dia sedang tidak enak badan. Ya, kita doakan semoga Ika cepat sembuh. Amin. Sehingga dia nanti kita minggu depan bisa belajar bersama Ika lagi ya. Jangan lupa tadi sudah saya kirim link presensi di grup WA ya. Jangan lupa untuk diisi. Hari ini kita belajar tentang konsep mall ya. Sudah kelihatan? Sudah. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke konsep mall, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? AR dan MR Bu. Oh ya, belajar tentang AR dan MR. Ada yang tahu apa itu AR sama MR? AR itu massa atom relatif, kalau MR massa molekul relatif. Ya, bagus. Ada yang masih ingat? Itu tadi kepanjangannya. Mungkin ada yang tahu pengertiannya? Kalau MR adalah gabungan dari AR unsur penyusunnya. Kelihatan ya, ini gambar apa? Beras. Ini gambar apa? Beras. Yang itu minyak. Iya. Biasanya kalau kita beli beras, kita beli minyak, itu biasanya kita bilangnya bagaimana? Kalau beras kilogram Bu. Ya. Kalau minyak pakai liter Bu. Iya, pakai liter. Jadi di sini hubungannya sama satuan ya. Masih ingat tentang pelajaran ini? Kita belajar tentang lusin. Ada yang masih ingat? Satuan lusin. Satu lusin itu berapa buah? 12. Kita cek ya. 12. Kalau saya punya 2 lusin? 24. 24. Nah, kalau misalnya saya balik, saya punya 60 buah. Jadi berapa lusin? Ada 5 lusin Bu. 5 lusin. Nah, dari mana? Dari 60 bagi 12. Ya. Nah, ini caranya seperti ini. Jika mencari lusin, diketahui lusin, ditanya buah, maka dikalikan 12. Ketika di sini buah, ditanya lusin, maka dibagi 12. Masih ingat ya? Kita hari ini belajar tentang konsep mol. Bagaimana dengan satuan partikel. Sebelum kita belajar, ya, ini ada kelihatan? Ada yang mau baca ini apa? Lebih baik salah daripada tidak melakukan apapun. Iya, dalam setiap kali kita belajar, jangan takut untuk mencoba.
Ya, lebih baik kita salah daripada tidak melakukan apapun. Jadi, kalau salah, itu adalah hal yang biasa. Tapi ketika kita bangkit, itu adalah hal yang luar biasa. Jangan takut untuk salah. Lebih baik salah daripada kita tidak melakukan apapun. Saya lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk apa? Ya, ini tadi kita belajar tentang konsep mol. Tujuannya itu dengan berdiskusi, siswa dapat menganalisis hubungan antara jumlah partikel dengan mol, menganalisis hubungan antara massa dengan mol, menganalisis hubungan volume STP dengan mol, dan menggunakan konsep mol dalam perhitungan kimia. Kok di sini ada bahasa diskusi? Ya, ini nanti kita belajar tentang konsep mol dengan berdiskusi dalam kelompok. Ya, jadi kalau nanti ada yang mau bertanya, ada yang mau jawab, ya, jangan lupa untuk menyebutkan nama karena itu nanti ada penilaiannya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas. Jadi di sini kenapa kita belajar tentang konsep mol? Konsep mol itu adalah dasar dari perhitungan kimia. Semua perhitungan kimia ya, dasarnya adalah konsep mol. Ada yang tahu saya bawa apa ini? Produk kosmetik, salah satu produk kosmetik ya. Kalau kamu pakai itu kan biasanya ada komposisinya ya. Di situ ada komposisinya apa, zat A, berapa persen, seperti itu ya. Pernah lihat? Ya, kalau pernah lihat, jadi di situ untuk menghitung dari berapa persen, kemudian berapa gram, itu semua ada perhitungannya. Perhitungannya adalah perhitungan kimia. Nah, perhitungan kimia dasarnya adalah konsep mol. Di sini, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengetahui kalian itu sudah belajar baik materi kemarin atau materi yang sudah saya share. Materinya kemarin kan sudah saya share di Classroom. LKPD-nya, bahan ajar, sudah saya share di Classroom. Nah, ini tadi saya sudah tanya kemarin belajar apa. Untuk meyakinkan lagi, saya ingin kalian mengerjakan soal yang ada di link yang ada di chat. Yang di chat itu ada link? Ada, Bu. Ada. Itu silakan dikerjakan. Saya ingin mengetahui sejauh mana kalian sudah paham tentang materi sebelumnya sama materi hari ini. Barangkali ada yang sudah baca. Jadi, tes itu kamu isi waktunya 10 menit dari sekarang. Saya tunggu. Nah, setelah kalian melakukan pretest tadi ya, terima kasih sudah mengerjakan semua. Ya, saya lanjutkan. Kelihatan? Jelas. Kelihatan. Suara saya juga jelas ya? Iya. Jelas. Nah, di sini tadi kita belajar konsep mol. Nah, apa itu sih mol? Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sini ada setetes air. Ada yang tahu rumus kimianya air? Ada yang? H2O. Iya, H2O. Air itu rumus kimianya adalah H2O. Di sini terdiri sekitar 1,67 kali 10 pangkat 23 molekul air. Sama dengan 1,67 miliar triliun. Banyak ya, nolnya 23. Kita nulis triliun saja bingung nolnya ada berapa. Nah, untuk mengatasi penggunaan bilangan yang sangat besar ini, maka digunakan satuan jumlah khusus yaitu mol. Ya, yang kita pelajari hari ini. Apa itu konsep mol? Ya.
Di sini untuk menghitung partikel kimia seperti atom, ion, molekul digunakan jumlah yang disebut dengan mol. Di sini mol didefinisikan sebagai sejumlah massa zat yang mengandung partikel sebanyak atom yang terdapat dalam 12 gram C12. Ini kalau dibandingkan ya ada 6,02 kali 10 pangkat 23 itu sama dengan 12 gram C12. Ini kemarin sudah materinya sudah saya kirim di classroom. Ya sekilas-sekilas ya. Saya sudah bentuk kelompok secara acak. Ya, sudah masuk grup kelompoknya di WA? Sudah. Sudah. Ya. Nanti kalau ada yang terlewat bisa menghubungi saya. Oke. Kalian kan berdiskusi dalam kelompok. Ya. Nanti akan saya pantau lewat video call. Ya. Lewat video call, kemudian nanti diskusi, setelah nanti berdiskusi kita kembali lagi ke Zoom untuk melakukan verifikasi dari kelompok-kelompok. Nah, sebelum saya lanjutkan, barangkali yang sudah buka bahan ajarnya, medianya, sama LKPD-nya, ada yang mau bertanya? Sebelum kita berkelompok, ada yang mau bertanya tentang perhitungan molekul ini? Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Mbak Sira. Bagaimana hubungan antara jumlah partikel dengan mol? Ya. Bagaimana hubungan antara jumlah partikel dengan mol? Ada lagi? Saya, Bu. Ya, siapa? Rizal. Rizal. Ya, Mas. Bagaimana hubungan antara volume STP dengan mol? Bagaimana hubungan volume STP dengan mol? Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, Mas. Jika diketahui massa, apakah bisa dicari mol suatu zat? Ya. Jika diketahui massanya apa? Bisa diketahui mol suatu zat? Ya. Untuk menjawab itu tadi, saya kan sudah sampaikan, kalian nanti kan berkelompok, dan tadi bahwa akan melakukan kerja kelompok dalam grup WA. Tadi ada yang bertanya, bagaimana hubungan dari jumlah partikel dengan mol? Bagaimana hubungan dari volume dengan mol? Jika diketahui massanya, bagaimana menentukan mol suatu zat? Nah, sebelum kalian berdiskusi, saya share lagi ya. Sudah buka ini? Lembar kerja peserta didik yang kemarin sudah saya share. Terlihat ya ini ya? Ya. Dari yang kalian tanyakan, nanti kalian kan berdiskusi dengan menggunakan LKPD yang ada ini. Ya, silakan kamu baca LKPD-nya. Ya, di sini ada materi. Kemudian untuk menentukan hubungan yang kalian tanyakan tadi, ini ada latihannya, silakan dikerjakan. Ya, kalian diskusikan. Ikuti tahap-tahapannya. Ya, sampai akhirnya nanti kalian menemukan kesimpulannya seperti ini. Sudah paham? Sudah jelas? Jelas. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan sebelum kalian kerja kelompok? Nah, Ya, silakan lanjut di kelompoknya masing-masing ya, di grup WA. Nanti saya akan masuk di kelompok itu. Ya, terima kasih, lanjut di grup WA. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Ini kelompok berapa?
kelompok 4. Gimana? Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah dibuka? Sudah dibuka? Ya. Sudah mulai diskusi? Sudah berdiskusi? Iya. Kalau mau diskusinya sesuai dengan LKPD-nya ya, tahap-tahapannya untuk mengerjakan supaya dapat kesimpulan seperti apa yang kita pelajari, kita harapkan di hari ini. Sudah dibuka LKPD-nya, sudah mulai diskusi? Iya. Gimana? Untuk kelompok ini gimana? Kalau sudah jalan? Sekarang sudah sampai nomor berapa, Mas? Siapa yang kebagian nomor 3 dan 4? Saya ingin tahu. Nomor 3 yang bicara Sira, terus nomor 4 yang bicara Darwin, dan kesimpulan dibaca, kesimpulan rumus dibaca sama Roy. Sudah. Saya pengen tahu, saya coba diulangi lagi, saya pengen tahu bagaimana mengerjakannya tadi. Siapa tadi? Yang bicara Sira. Oh, Mbak Sira. Mbak Sira gimana tadi? Mbak Sira? Gimana? Pekerjaannya tadi yang nomor 3 katanya Mbak Sira. NaCl sama dengan 0,1 mol. AN, Na sama dengan 28. ANCl sama dengan 35,5. NaCl sama dengan Na ditambah Cl sama dengan 23 sama 35,5 sama dengan 48,5. Ya. Yang ditanyakan masa NaCl. Jawabannya masa sama dengan mol dikali R. Masa NaCl sama dengan 0,1 dikali 5,5 sama dengan Dikali berapa? 0,85. 0,1 dikali berapa? 58,5. Iya, ketemu berapa? Jadinya 5,815. Oh iya, itu yang nomor 3 ya. Sekarang yang nomor 4, saya pengen tahu. Ya, gimana tadi? Yang diketahui massa AL sama dengan 22,7 gram. AL sama dengan 27. Yang ditanyakan adalah mol AL. Jawabannya AL mol sama dengan massa dibagi AL sama dengan 2,7 dibagi 27 sama dengan 0,1 mol. Jadi mol 2,7 gram AL adalah 0,1 mol. Ya. Jadi dari 2 tadi bisa ditarik kesimpulan yang ke bawah ya, nomor 2. Hubungan antara apa tadi? Massa dengan mol. Ya. Bagaimana kesimpulannya dari nomor 3 sama 4? Dari nomor 3 dan 4 dimasukkan pada kesimpulan nomor 2 antara massa dengan mol. Massa sama dengan mol kali R unsur atau Mn nyawa. Mol sama dengan massa dibagi R unsur atau Mn nyawa. Ya. Ini tadi saya cek tadi masih di hubungan untuk massa dan mol ya. Untuk kelompok 4 nanti sampaikan yang kesimpulan itu Mas ya, Mbak. Siapa nanti yang mewakili? Ya bisa. Ya siap untuk kelompok 4. Saya lanjut ke kelompok lain ya.
pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Setelah kalian berdiskusi tadi, ya, sudah dilakukan diskusi kan? Sudah. Iya. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. verifikasi dari hasil diskusi dari tiap kelompok. Ya. Kita verifikasi apakah sudah melakukan sesuai tahapan yang ada di LKPD tadi. Ada yang mau menyampaikan dulu hasil dari diskusi kelompoknya? Siapa dulu? Siapa dulu? Dari yang kita diskusikan tadi. Ya, ada yang mau mewakili kelompoknya, menyampaikan yang didiskusikan tadi hasilnya apa? Siapa dulu? Sebutkan nama sama kelompoknya. Saya, Bu. Jadi gini Bu, hubungan antara jumlah partikel dengan mol dapat diketahui dari latihan 1 dan 2. Nomor 1,204 dikali 10 pangkat 23 atom. Nah, nomor 2 itu jawabannya adalah jadi mol 3,1 dikali 10 pangkat 23. Cu adalah 0,5 mol. Dengan bahwa untuk menentukan mol dari jumlah partikel adalah dengan cara jumlah partikel dibagi dengan 6,2 dikali 10 pangkat 23. Roy, Bu, kelompok 4. Ya, kelompok 4. Hubungan antara massa dengan mol dapat diketahui dari soal latihan 3 dan 4. Nomor 3 jawabannya adalah massa 0,1 mol adalah 5,85 gram. Dari soal nomor 3 dan 4 diperoleh hubungan bahwa untuk menentukan massa dari mol adalah dengan cara mol dikali dengan AR unsur atau MR senyawa. Oke, itu dari kelompok 4. 4. Kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Kelompok 3. Dari kelompok 3. ya. Bagaimana hasilnya? Volume STP adalah volume yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Hubungan antara volume STP dengan mol. Nomor 5 jawabannya adalah volume 0,5 mol gas oksigen pada keadaan STP adalah 11,2 liter. Nomor 6 jawabannya adalah mol dari 1,12 liter gas hidrogen pada keadaan STP adalah 0,05 mol. Ya. Itu tadi dari hasil dari diskusi beberapa kelompok. Ya. Jadi dari yang kalian dapat tadi, yang dibawa tadi ya, kesimpulan yang ada. Nah, apakah semua sudah menemukan seperti ini? Kelihatan? Ya, Bu. Bentar. Sudah kelihatan yang ini? Ya, kelihatan? Kelihatan. Ya, dari diskusi, hasil diskusi kelompok tadi ya, kalau sekalian mengikuti langkah-langkahnya ya, di sini dapat diketahui, bentar. Nah, jika diketahui jumlah mol, ditanya jumlah partikel, maka di sini, nah, kelihatan ya ini ya. Kalau dari mol ke jumlah partikel, maka dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, kalau tadi yang dan tanya, nah ini ada mol, hubungan mol sama massa. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4. Ya, kalau diketahui mol, ditanya massa, maka dikalikan AR, MR. Jika diketahui massanya, ditanya mol, maka dibagi dengan AR atau MR. Ya, ini juga ada mol sama volume STP. Jika kamu perhatikan, sebentar. Ketika diketahui jumlah partikel, volume STP sama massa,
ditanya mol, nah, kelihatan ya? Nah, ini yang dituju itu berarti ditanya mol. Dibagi apa dikali? Dibagi. Ya, jadi di sini karena ini jembatan terminalnya kan banyak panahnya, kamu ingat satu saja. Ya, kalau dia yang ditanya mol, ditanya jumlah partikel, volume, diketahui volume, jumlah partikel, massa, maka itu untuk mencari mol adalah dibagi. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, ya, LKPD-nya tadi bawahnya kan ada latihan soal. Ada soalnya. Silakan kamu kerjakan ya. Nanti kamu kumpulkan di classroom, diunggah di classroom. Baik, tadi kalian sudah melakukan verifikasi dari tiap kelompok, kemudian sudah saya beri penguatan ya. Tugas yang ada di LKPD silakan dikerjakan, nanti diunggah di classroom. Baik, sebelum saya tutup, kita lakukan kesimpulan bersama. Ada yang mau menyampaikan hari ini kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Ya, Mas. Siapa? Hasnan. Iya. Gimana, Mas? Untuk menentukan massa dari mol dikalikan dengan AR unsur atau MR senyawa, dan sebaliknya untuk menentukan mol dari massa adalah dengan cara massa dibagi dengan AR unsur atau MR senyawa. Ya. Mas Hasnan menyampaikan hubungan antara massa dengan mol. Ada lagi yang lain selain massa sama mol? Saya, Bu. Oh ya, Iwan, ya. Untuk menentukan volume STP dari mol adalah dengan cara mol dikalikan 22,4 liter dan sebaliknya. Untuk menentukan mol dari volume STP adalah dengan cara volume dibagi 22,4 liter. Ya, itu hubungan antara volume apa? Dengan STP. Ya, volume STP dengan mol. Satu lagi, siapa? Saya, Bu. Iya, Miko. Syarizal, Bu. Oh, Sarizal, iya, maaf. Sarizal. Untuk menentukan jumlah partikel dari mol adalah dengan cara mol dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan sebaliknya untuk menentukan mol dari jumlah partikel adalah dengan cara jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Iya, bagus. Dari hasil diskusi kelompok tadi ya, dan yang kalian sampaikan tadi sebelum saya lupa, itu yang paling bagus komunikasinya itu adalah kelompok 4. Terima kasih ya untuk kelompok 4, untuk yang kelompok yang lain tetap semangat ya. Terus ini kita lanjutkan sebelum diakhiri ya, tadi sudah menyampaikan kesimpulannya. Sudah paham atau belum? Dewa, paham apa belum? Sudah, Bu. Yang lain? Ada? Kalau paham, angkat tangan sih coba. Ayo. Bener paham apa enggak? Oke. Paham ya? Kalau gitu saya pengen tanya sebelum saya akhiri. Di sini saya coba ya. Saya punya 12. Silakan ditulis dulu. Saya punya 12,04 kali 10 pangkat 23 atom Fe. Apa itu Fe? Ada yang tahu Fe? Ada ingat Fe itu apa? Si. Iya, besi. Saya ulangi sekali lagi. Saya punya 12,04 kali 10 pangkat 23 atom Fe atau besi.
Ada yang tahu berapa massa atom Fe jika AR-nya 56? Saya ulangi sekali lagi. Saya punya atom Fe. Jumlah atomnya adalah 12,04 kali 10 pangkat 23. Saya Bu, Alan. Alan. Iya, Mas? 12,4 kali 10 pangkat 23 dibagi 62 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 2 mol kali 56 sama dengan 112 gram. Oh ya. Dari untuk Mas Alan ketemu 100 berapa, Mas? 112 gram. 112 gram. Coba saya ingin tahu, Mas Hasnan, dengar saya? Halo? Ya, Bu. Iya. Paham yang saya tanyakan tadi? Paham. Ya? Paham. Iya. Sudah dicoba? Sudah. Iya. Ketemu berapa? Ketemu 112 gram. 112 gram. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri ya, ini nanti saya kirim link untuk evaluasi pembelajaran hari ini di kolom chat. Ya, sudah masuk? Sudah masuk di kolom chat? Kelihatan? Sudah, Bu. Ya. Itu nanti setelah pembelajaran berakhir bisa kamu kerjakan waktunya 20 menit. Ya, tentang pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau berpendapat bagaimana pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, ada yang mau menyampaikan apakah kita lanjutkan pembelajaran seperti ini atau seperti yang lain atau seperti biasanya. Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Siapa ya? Oh iya. Ini sangat menyenangkan, Bu, mengerjakan LKPD sambil berdiskusi dengan teman. Oh iya. Berarti pembelajaran seperti ini bisa kita lanjutkan ya? Ya. Oke. Terima kasih atas saran dan masukannya. Ya. Sekali lagi saya ingatkan konsep mol yang kita pelajari ini adalah merupakan dasar dari perhitungan semua perhitungan kimia. Jadi semua perhitungan untuk bahan-bahan kimia itu adalah dasarnya di konsep mol. Kalau kalian tidak mengerti, bisa kalau malu tanya ke temannya, bisa tanya ke saya. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, silakan dipelajari tentang reaksi pembatas. Ya. Jadi kamu pelajari reaksi pembatas, sehingga nanti untuk pertemuan berikutnya kita berdiskusi itu bisa memberikan pendapat. Ya. Sebelum saya akhiri, semoga pertemuan kita hari ini itu bisa bermanfaat. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa link evaluasinya setelah saya tutup langsung dikerjakan, waktunya hanya 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian